Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala. Mari dalam kesempatan sore hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, yang mana kita diberi kesehatan, diberi kecepatan, diberi petunjuk sehingga kita dapat berkumpul di masjid Al-Mubarakah untuk menuntut ilmu agama, mendengar ilmu agama, menambah-nambah penalaran hati kepada kita. Mudah-mudahan hasilnya nanti kita petik dan nanti kelak di hari kiamat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimahullah, al-faslur rabi'u fi bayani adabis sama'i. Pasal yang keempat pada menyatakan adab sama itu yaitu 5 perkara. Yaitu kita adab syair tadi. Nah kita ya syairana adab, ada 4 adabnya. Khabbiri ada adabnya, bersair tadi. Nah, alhamdulillah kita diajari namanya adabnya. Nah, ada 5 perkara. Adab yang pertama bahwa memeliharakan zaman, artinya masa, yakni masa, dan memeliharakan makan, yakni tempat, dan memeliharakan ikhwan, yakni saudara yang mendengarkan itu. Jadi kan sembarangan saya baca-baca aja lah. Jadi ada yang pertama, jadi dijaga, memelihara. Nah, apa keterangannya di sini? Nah, adapun memeliharakan zaman itu yaitu sugianya orang yang membawa akan sama itu, bahwa memeliharakan ia akan waktu yang lapang hati. Yang lapang hati seorang yang mendengar akan dia itu daripada masghul ia akan sesuatu. Nah jadi nang membaca ni lapang, nang mendengar juga nyaman, rame toh. Ini ada juga nang membaca ni baca terus, nang saikong sakit telinga mendengar. Inya ni rame terus, rasanya bagusnya suara. Nang mendengar sakit telinga. Umak jadi itu alahan pada kambing ditarik di buntut, berarti benar sakit benar. Aja nih itu, nah kayak kumbang gerung, kada jelas bacaannya. Nah jadi masanya, masa lapang hati, jangan pas sedih hati, atau pas gundah hati, atau sakit hati membaca syair, kada mau. Lapang hati seorang yang mendengar, hatinya mendengar itu nyaman mendengar, akan dia itu daripada masyghul ia akan suatu. Dan jangan pada ketika orang yang makan, dan pada ketika orang yang berbantah, atau ketika orang yang bakalahi. Orang bakalahi dibacakan syair. Sarikinya kita nulis syair bisa dipangkung ya, disumpahinya itu nulis syair. Atau
orang nang waktu makan. Nah. Dan jangan pada waktu orang yang sembahyang. Nah, orang sembahyang jangan bersyair juga. Orang sembahyangan asar atau orang sembahyangan isya di masjid sini, seorang tiga itu bersyair misalnya. Jangan juga waktunya nih dijaga. Atau orang nak beringat jam 1 bersairan. Nah, orang-orang sembahyangan atau juga orang anak uringan jangan pada waktu orang sembahyang dan pada tiap-tiap ketika yang masyghul hati seseorang daripada mendengar akan sama itu. Karena yang demikian itu tiada memberi faedah. Sama itu orang yang sibuk-sibuk, orang yang kada memperhatikan inya bersyair jahilin kada memberi faedah. Pada segala ketika yang demikian itu kada berfaedah bersyairnya. Nah, itu adalah waktunya. Kapan kita bersyair dijaga. Apabila kita bersyair, waktunya kapan? Nah, dijaga. Kada sembarangan syair boleh. Adapun memeliharakan makan itu atau tempatnya di mana? Ini waktunya tadi. Waktu kapan? Apabila orang nang lapang hati, orang rami-rami itu disyairakan kami. Orang nang lapang hatinya, orang nang rami-rami, nah itu bacakan syair bagus. Tapi orang nang kematian, orang kesedihan, disyair syair, cawa orang benar. Nah, kemudian adapun memeliharakan makan itu artinya tempat, maka itu sugianya jangan membawa sama atau syair pada tempat jalan orang. Di jalan orang jangan. Di jalan orang lalu lintas, jangan di sini ngalih orang, mengganggu orang. Situ surang bersyair. Dan jangan membawa samak pada tempat yang keji. Nah, jangan membawa syair itu di tempat yang keji. Gimana lah? Di WC misalnya syair. Nah, jangan. Atau di tempat yang keji. Dan sekalian tempat membawa masyghul hati, dan segala tempat yang membawa masyghul hati seorang daripada mendengarkan dia. Jangan dibacakan syair di tengah jalan dan di tempat orang yang berbuat keji. Jangan. Itu tempatnya, atau di dalam puisi biasanya pada pas tempatnya. Kami di karaoke bang, saya nggak tahu lah di tempat karaoke misalnya di mana tuh bawakan syair Zaharat dinul mu'ayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Kapan situ orang karaoke dialih syair ya apalah boleh aja lah ya. Orang nang itu apa namanya? Nanti hotel apa namanya? Yang di TV itu kan orang penjubitan dan apa aja nih. Nah, bawa situ bawa syair. Adapun memeliharakan ikhwan, yakni memeliharakan saudara yang mendengar ia, maka sugianya jangan membawa sama itu pada hadapan orang yang mungkar.
akan sama itu. Orang ini kadang tuju mungkarnya naon syair, ini syair itu udah boleh, syair itu haram, syair itu di situ kita membaca jangan ya. Itu menantangnya. Jangan dibaca orang kadang tuju. Orang kadang tuju di syair, orang kadang tuju syair dibacakan situ syair, amoknya jangan gitu. Atau pada hadapan orang yang mutakabbir, orang yang sombong, atau di hadapan orang yang ahli dunia, atau orang ahli dunia, nah katuju lawan dunianya, kadang mau katuju lawan akhirat, kadang maunya mendengar syair, maafnya. Sekira-kira dia diria akan dia, bagi orang yang membawa semak itu jangan menjadi ria. Kada usah minta lihat orang, nah kada usah ini. Itu adalah tempat. Itu yang pertama. Adabnya memelihara tempatnya, memelihara masanya, memelihara keadaannya gimana. Atau dulu syair itu harus sikonnya juga. Kadang kita sebawa-bawanya membawa diri surah aja awal harus hati dulu gimana siapa biar aja ini yang ada tujuh aja. Oh iya, nah lainnya sedih jangan. Adab yang kedua sugiannya bagi syekh itu apabila hadir padanya murid yang memberi mudarat akan dia oleh sama itu, bahwa jangan ia membawa akan sama pada hadapan murid itu. Nah, lawan murid kan kayak itu juga sih deh. Tamunya ia membacakan syair mudarat, jangan dibacakan syair. Nah itu kita tidak jadi sedih. Karena bisa guru membaca syair pas yuk mendengar syair segitu tadi atau mati meninggal, nah jangan jadi. Karena murid tidak tahan mendengar syair itu sendiri. Jangan tuh dari mudarat ngarannya. Akan sama pada hadapan murid akan dia. Bahwa jangan ia membawa akan sama pada hadapan murid yang mudarat, sebab mendengar akan sama itu yaitu 3 orang. Nah kayak apanya yang mudarat nih? Nah murid-murid jangan dijaga, jangan dibacakan syair, itu ada 3. Yang pertama orang yang tiada masyghul, ia melainkan mengerjakan ibadah yang zahir juga. Nah, sama pada di hadapan murid-murid yang mudarat, sebab mendengar akan sama itu yaitu 3 orang. Pertama orang yang tiada masyghul, ia melainkan mengerjakan ibadah yang zahir juga, padahal belum sampai ia kepada zauq akan sama yang membawa asyik akan Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan dibacakan syair nih. Orang yang ada nikmat mendengar syair, namanya kita nikmat itu dapat jauhnya cuma tergantung lagi jawabannya perasaan yang membawa asyik akan Allah Ta'ala. Maka ketika itu sugiannya bagi syekh menyuruh akan dia masyghul dengan zikrullah atau dengan berkhidmat. Nah, itu ngarannya muridnya ini mengadakan ibadah zahirnya aja, kadang mengadakan batinnya. Yang kedua, orang yang sampai ya kepada zauq, sampai ada perasaan, rasa senang kepada Allah, rasa himu kepada Allah, akan sama karena mendengar syair tadi. Yang demikian itu, nah tetapi ada lagi tinggal di dalam hatinya itu sifat yang kejahatan yang muwafaqah akan nafsunya, karena yang demikian itu barangkali membawa ia kepada asyik akan sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala. Jangan juga dibacakan di sini.
karenanya akan asyik akan sesuatu yang diharapkan Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, orang yang telah sampai zauq sama yang membawa kepada asyik akan Allah Ta'ala dan tiada tinggal di dalam hatinya sifat yang kejahatan yang muwafaqat akan hawa nafsunya, tetapi tiada teguh padanya ilmu syariat yang zahir. Karena demikian itu membawa kepada zindiq, kafir zindiq, atau membawa kepada i'tiqad jabariyah. Kenapa? Karenanya kada i'tiqad, kada syariat, semuaan digantungkan dengan Allah Ta'ala aja. Nah itu salah juga. Allah aja nang ambil orang nih, ya gawin Allah juga ada apa nih. Nah itu ada boleh jabariyah. Adab yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Jadi yang kedua tadi sudinya bagi syekh itu apabila hadir pada murid, ini mau guru nih, kada sembarang baca. Nah, adab yang ketiga apa? Sugiannya bagi orang yang mendengar akan sama itu bahwa sungguh-sungguh ia mendengar kepada yang dikata. Apa yang dikata tuh didengarkan. Sungguh-sungguh ia mendengar kepada yang dikata oleh orang yang membawa sama tadi, masa syair tadi. Padahal hadir hatinya serta menuntut ia akan warid yang dibukakan oleh Allah di dalam hatinya itu, dan serta tetap anggotanya itu, dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan sekiranya ia menundukkan kepalanya itu seperti duduk di dalam berpikir. Nah ini kayak berpikir. Nah, berpikir akan Tuhannya, dan jangan ia tepuk tangan dan jangan menarik. Tetapi jika ia mengerjakan demikian itu dengan tiada ikhtiarnya, maka itu diuzurkan. Bagaimana surah? Kanya karamian itu kada apa. Yakni demikian itu tiada mengapa. Tiada mengapa bergerak surah. Kainang bakurinah mesti. Adab yang keempat, bahwa yang terlebih aula bagi orang yang mendengar akan syair sama itu, jangan ia berdiri, sebab mendengar sama itu dan jangan ia mengangkatkan suaranya dengan menangis. Sebab mendengar sama itu, jadi yang pertama sebab mendengar syair lalu berdiri, jangan. Atau sebab mendengar nangis tadi, menggerong menangis, dinyaring-nyaringakan, nah jangan. Mengangkat suaranya berarti bahalulung, wah kayak kanak-kanak ini, nah kalau nangis kayak itu, nah boleh nggak menyatakan isak-isak aja, ada apa-apa itu. Karena marasapi syairnya terisak-isak menangis, ada apa itu? Nang kadang itu nang buku siap, nang nyaring benar, nang kayak kanakan. Tetapi jika menari ia atau menangis ia, maka itu mubah. Nah boleh saja mubah itu boleh, tiada haram. Jika tiada dikasatnya, kada dikasat-kasatnya nangis sorangan, dengan yang demikian itu akan riya. Tahu kan minta dengar orang bahwa aku ini menangis, riya minta lihat orang bahwa aku ini menangis, nah marah sapi caliati dengan mataku caliati aku menangis, nah itu riya namanya. Jika tidak riya, dalamnya riya dosa, menangis ini riya.
Dan jika haram, yang demikian itu niscaya tiada melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akan orang yang Habsyi yang bermain-main dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ia menari dan adalah serta Sayyidatina Aisyah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada ia mungkarkan dia. Nah, jadi jika haram jadi demikian itu niscaya tidak melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an orang yang Habsyi bermain-main dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal ia menari. Dan Nabi kada menagur. Nah, berarti kada apa-apa. Adab yang kelima, apabila berdiri seseorang yang mendengar akan sama itu dengan wijdan. Arti wijdan itu memikirkan kebesaran Allah, memikirkan af'al Allah, pekerjaan Allah, dengan sebab asyik akan Allah Ta'ala, bukan sebab rianya, maka sugianya bagi orang yang hadir itu muafakat, artinya sepakat aja akan dia berdiri. Lamunnya sedih orangnya hadir itu artinya pas saja bahwa sedih itu bukan diulah-ulah berdirinya, tapi berdiri seorangan karena keasikan. Yang kadang boleh itu iya minta lihat lawan orang, minta tangguh lawan orang. Nah itu kada boleh nama lakukan nang berdiri tadi. Nang berdiri mudah kayak orang masbuk tuh nah kayak orang apa kan. Nah itu lamunnya terdiri sorangan aja. Nah itu udah apa-apa kejadian. Pada jalan kita sebenarnya itu al-bab tasyi' fil amrin bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita mendengar, berkat kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, juga dosa kita di dunia Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berkat dipanjangkan Allah Subhanahu umur, dimurahkan Allah Subhanahu rezeki, dan diberi berkah bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita disampaikan nanti di bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan dimatikan Allah dan beriman Islam masuk surga bila Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadi yang al-fatihah. Bismillah.